Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas pada pembahasan ini, pembahasan yang terakhir pada bab kendala diri mengikuti hawa nafsu yang menghambat potensi diri kita. Sekarang mari kita bedah. Kalau tadi kita sebutkan poin-poin penting, kenapa orang itu melakukan zina dari aspek dan sisi anak muda yang mereka melakukan zina, maka kita akan tarik. Kenapa zina dilakukan sama mereka yang sudah menikah? Kita harus paham ya dalam kaidah perzinahan. Dalam kaidah perzinahan itu, semakin besar hambatan yang terjadi, yang harusnya dia bisa meninggalkan zina. Kok dia bisa berzina dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak ideal bagi dia untuk berzina, maka semakin besar dosa yang akan dilakukan olehnya ketika berzina. Ya. Makanya maaf ya, kenapa kalau ada pemuda yang belum menikah, zinanya, hukumannya tidak sebagaimana seseorang yang sudah menikah lalu berzina. Kenapa? Karena kalau orang sudah menikah, dia sudah memiliki pasangan, yang dia bisa lampiaskan syahwatnya pada tempat yang halal dan diridhai oleh Allah, tapi justru dia mencari yang haram. Makanya hukuman bagi pelaku zina, kalau sudah menikah, tidak sama dengan pelaku zina yang belum menikah. Karena kondisinya berbeda. Zina dengan tetangga, na'udzubillah min dzalik, yang tetangga dekat, itu beda dengan zina dengan wanita asing. Kenapa? Tetangga dekatmu kok kamu bisa zina, itu kebangetan. Kan itu tetanggamu yang kamu harusnya malu, tiap hari ketemu dengan keluarganya, kamu berjumpa dengan kerabatnya, tapi melakukan zina dengan tetangga. Itu para ulama mengatakan lebih parah daripada yang zina dengan wanita asing yang jauh. Walaupun soalnya parah, tapi kalau ditanya lebih parah mana, ya lebih parah ketika berzina dengan tetangga. Ya. Sama, orang yang sudah punya anak, kok dia berzina, dia sudah punya anak, kok dia berzina, terutama kalau dia punya anak perempuan, kok sampai dia zina, itu lebih parah, jauh lebih parah daripada orang yang tidak punya anak perempuan. Itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Karena apa? Karena kalau kamu punya anak perempuan, harusnya mikir panjang. Sebelum saya berzina, saya punya anak perempuan. Di mana bayang-bayang perzinahan itu bisa menimpa kepada anak keturunannya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, tetap dia menabrak zina, itu beda dengan laki-laki yang dia tidak punya anak perempuan. Semakin besar hambatan orang melakukan zina, kok semakin diterjang, itu menjadikan dosa perzinahan itu berbeda tingkatannya, sesuai dengan kondisi yang berbeda. Ini kita harus paham ya. Jadi kalau ada anak, ada laki-laki, punya anak perempuan, atau perempuan, dia sudah punya anak perempuan, kok mau berzina? Oh, itu kebangetan banget itu. Itu laki-laki paling bejat yang ada dalam kehidupan manusia. Dan itu perempuan bejat. Kenapa? Karena zinanya mereka ketika sudah punya anak, terutama anak perempuan, suaminya, laki-lakinya sudah punya anak, perempuannya sudah punya anak, terutama anak perempuan. Kok bisa zina? Padahal mereka punya anak perempuan yang tahu bagaimana rasanya kalau dizinahi orang. Kok masih dia mengedepankan nafsunya, tidak berpikir panjang ketika dia menjadi orang tua. Demi Allah itu jauh lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki anak. Karena apa? Harusnya lebih malu kalau dia punya anak itu untuk berzina daripada yang belum punya anak. Jadi kondisi orang berzina itu akan beda tingkatannya sesuai dengan apa yang telah terjadi itu. Maka inilah yang menjadikan kita harus membedah. Kalau begitu, karena zina ini sudah menjadi satu fenomena gunung es yang kelihatan tidak menggambarkan apa yang ada di bawah, ya masing-masing dari kita, ayo kita gali. Apa sih yang menjadikan seseorang itu sampai berani berzina ketika dia sudah punya keluarga, sudah punya suami, sudah punya istri, sampai terjadinya perzinahan yang sangat dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, terutama ketika mereka sudah memiliki keturunan dan ketika mereka sudah memiliki pasangan hidup. Karena kenikmatan yang dia dapatkan dari orang itu, yang dia berzina dengannya, itu sama persis dengan kenikmatan yang dia dapatkan bersama dengan pasangannya yang halal. Kenikmatan yang dibangun ketika membayangkan bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak halal itu hanyalah kenikmatan yang dibangun angan-angannya oleh setan. Jadi setan itu wayumannihim, setan itu membuat panjang angan-angan.
Sehingga kemudian orang itu sampai akhirnya bisa melakukan perbuatan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kalau begitu, apa sih penyebab orang itu akhirnya melakukan perzinahan ketika mereka sudah punya keluarga? Ini kita bedah. Yang pertama, para ulama lalu menerangkan tentunya sama dengan yang pertama dimulai dari orang yang meremehkan sholat. Orang kalau sudah meremehkan sholat, laki-lakinya tidak pernah hadir di masjid, tidak pernah memperhatikan komitmen dia terhadap urusan sholatnya, maka tidaklah seseorang yang meremehkan urusan sholat, maka mereka terkena bayangan dengan bayangan syahwat. Ya. Makanya itulah yang Allah terangkan pada surat Maryam 59. Khalfun adha'us sholata wa taba'us syahwat. Golongan yang mereka itu meremehkan sholat, wa taba'us syahwat. Orang kalau sudah ngeremehin sholat itu pasti ngikutin syahwat. Makanya terjadi benang merah. Orang yang berzina memiliki kesamaan benang merah antara pelaku zina dengan pelaku zina yang lainnya. Apa itu? Meremehkan sholat. Ya, ada laki-laki udah tidak butuh ke masjid, punya 1000 alasan untuk tidak mau menghadiri masjid. Alasan yang dia buat-buat untuk melegalkan bagaimana dia mengisolasi dirinya dari masjid. Hati-hati. Orang kalau sudah jauh dari masjid, jauh dari sholat, pasti didominasi oleh syahwat pikirannya. Orang yang sholat aja masih luar biasa menghadapi dan mengendalikan syahwat, apalagi orang yang sudah meremehkan sholat. Makanya kita, ini ya, makanya bapak-bapak ini saya nasihatin untuk saya dan seluruh bapak-bapak, termasuk bapak-bapak kan saya. Mari kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiyah. Kalau orang itu sudah ngeremehin sholat, urusan apapun itu pasti akan diremehin. Urusan zina, urusan ngambil yang haram, semuanya akan diremehin. Idza duyi'atis sholah. Kalau sholat sudah diremehkan, lam fakanat lima siwaha adiyah. Seluruh urusan yang lainnya pasti kemudian akan rusak dan pasti akan diremehkan. Ada bapak-bapak jarang ke masjid, jarang menjaga hubungan dengan sholat, hati-hati. Marilah kita khawatir terhadap diri kita ketika kita terus menyamankan diri kita tidak datang ke masjid dan tidak punya komitmen untuk memperhatikan sholatnya. Syahwat akan terus membayangi kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah meremehkan sholat. Ya, bahkan dia bisa jadi melakukan zina, bahkan melakukan aborsi, bahkan melakukan tindakan yang melampaui batas pun bisa dilakukan olehnya tanpa dia merasa bahwasanya itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Ini yang kita harus paham. Tentunya dengan sebuah perkara yang penting ya, bukan hanya sekedar sholat, tapi betul-betul sholat. Ya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang berkata, ada orang yang sholat tapi masih berzina juga. Dia sholat aja berzina, apalagi nggak sholat. Cara berpikirnya sesimpel itu. Ya. Makanya inilah yang kita harus pahami. Makanya sampai kemudian kita menjumpai ya, apa yang kita dapatkan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, idza ra'aita rajul fil masjid fashhad bi anna lahul iman. Kalau kamu menyaksikan seseorang laki-laki sudah berada di masjid, fashhad lahul iman, maka saksikanlah bahwasanya dia telah memiliki iman pada hatinya. Tapi kalau ada laki-laki yang jauh dari masjid, maka saksikanlah tidak ada iman pada hati dan dadanya. Nah, ini urusan sholat. Tidaklah kita menjumpai orang yang melakukan zina kecuali benang merahnya itu meremehkan sholat. Ada saya punya teman Ustaz, dia rajin sholat tapi masih zina juga. Pikirannya sederhana. Bisa jadi dia sholat tapi tidak menghadirkan hati. Atau yang kedua, cara berpikirnya jangan dibolak-balik dan jangan sampai rusak. Dia sholat aja masih zina, apalagi tidak sholat. Orang sholat aja masih bisa zina, apalagi orang yang betul-betul ngeremehin sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada laki-laki, perempuan yang sudah punya keluarga, dia bisa melakukan perzinahan? Yang kedua,
Karena mereka tidak tahu adab yang menanti bagi mereka yang melakukan perzinahan. Dosa besar yang menanti. Orang itu tentunya akan menahan dirinya. Menarik tuas remnya dari perbuatan zina. Kalau dia tahu betapa besarnya perzinahan itu akan diberikan kebencian dan kemurkaan dari Allah. Kalau dia memikirkan bagaimana hukumannya. Ikhwan, yang kita semoga Allah rahmati. Tahukah kita hukuman yang Allah terapkan kepada pelaku zina, kalau dia muhsan sudah menikah, itu hukumannya adalah dirajam. Hukuman rajam itu berlakunya bagaimana, Ustaz? Hukuman rajam ketika tegaknya hukum Allah, syariat Allah, maka kalau ada orang yang melakukan zina, lalu dia minta untuk dibersihkan, maka dia minta hukum dirajam, maka hukum rajam itu digalikan lubang. Dimasukkan di dalam lubang itu. Seluruh tubuhnya yang disisakan dari leher ke atas. Ya, lalu dikumpulkan batu. Batu-batu yang sedang. Batunya tidak boleh terlalu besar. Yang ketika terlalu besar itu langsung dihantamkan, lalu dihantamkan langsung mati. Bukan batu yang besar. Tapi juga bukan batu-batu yang kecil. Yang ketika dilemparkan kepada orang yang dirajam, matinya lama. Batunya batu yang sedang. Kenapa batu yang dipakai untuk merajam orang yang berzina itu batu yang sedang? Supaya ketika dilemparkan pada kepala orang yang dirajam, dia merasakan sakit. Sebagaimana nikmat yang dia rasakan dari ujung rambut sampai ujung jempol ketika dia berzina. Kalau orang yang dirajam itu ikhlas karena Allah dan dia tobat, tidak ada tempat setelah itu kecuali surga baginya yang menanti kalau memang dia rajam itu ikhlas karena Allah. Ya, sebagaimana Ma'is bin Malik, sahabat Rasulullah SAW yang pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya." Nabi mengatakan, "Waihaka, faji wa tub ilallah." Celaka sekali Amboy, apa yang kamu katakan wahai Ma'is? Kamu pulang ke rumah. Tobatlah di rumah. Tapi Ma'is berkata kembali, "Ya Rasulullah, tolong sucikan saya ya Rasulullah." Apa sih yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang ke rumah, bersihkanlah dirimu dengan bertobat kepada Allah. Datang lagi dia. Dia mengatakan, "Tolong sucikan saya ya Rasulullah." Maka kemudian akhirnya Rasulullah itu mengatakan, "Fi ma'utahhiruka." Kamu dosa apa? Kok sampai minta dibersihkan itu dosa apa yang telah kamu lakukan? Dosa zina ya Rasulullah. Sampai Nabi itu meyakinkan bahwasanya ini orang betul-betul berzina. Nabi tidak langsung mengambil perkataannya. Nabi meyakinkan dulu. Ya, apakah kamu berzina? Betul. Apakah kamu mabuk atau tidak? Tidak mabuk. Apakah orang ini gila atau tidak? Oh, tidak gila. Sampai semua hal itu didatangkan oleh Nabi dan betul-betul Ma'is bin Malik itu berzina. Lalu akhirnya dia dirajam, meninggal dunia. Pada saat hari yang ketiga diumumkan oleh Nabi, taubatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah dan dia kalau bisa diberikan izin memberi syafaat, seluruh penduduk Madinah mendapatkan syafaatnya Ma'is bin Malik. Ya. Jadi disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya orang itu sampai melakukan perbuatan zina ketika dia sudah berusia tua, berusia lanjut, berusia paruh baya, yang melewati angka 30, 40, kok masih melakukan zina? Karena lemahnya dia untuk mengetahui. Karena lemahnya dia untuk mengetahui bahwasanya besarnya hukuman yang terjadi kepada orang yang melakukan zina. Akhirnya apa? Melakukan perzinahan.